Saya khawatir banyak yang core bisnisnya sama dengan apa yang dikerjakan masyarakat, Pak BUMDes itu. Akhirnya nggak jalan dan terjadi malah konflik. Itu. Nah, cara pandang seperti ini, walaupun karakteristiknya desa, pertanian, atau nelayan, atau apa sama, Pak. Saya lihat ada 3 pengelompokan sana dalam kalau berbicara BUMDes, kita masuknya di level mana itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita hari ini dengan MBS Video. Hari ini saya kembali lagi ke rumah inspirasi Pak Abu. Kan karakteristik desa kan mungkin bisa dibagi, ada desa kota, ada desa Desa pertanian, desa ada desa jasa gitu kan. pegunungan, desa ya. Nah itu mungkin cara cara menimbulkan ide. Iya kan, cara menimbulkan ide untuk desa yang kota atau yang sudah dekat dengan kota itu seperti apa sehingga BUMDes itu bisa tumbuh, bisa jalan. Kemudian desa yang pertanian atau desa nelayan itu juga cara menimbulkan idenya itu seperti apa sehingga dia itu core bisnis di BUMDes itu tidak hilang atau tidak keluar dari potensi masyarakatnya. Ya. Oke Pak, baik. Cara menimbulkan ide ya Pak ya. Jadi pengalaman saya mengamati beberapa BUMDes. Jadi ide itu berangkat dari potensi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Surta. Potensi itu semuanya beda. Kalau misalnya di Umbul Ponggok itu air Pak. Kan tidak semuanya desa punya air. Kalau di tempat Pak Surta itu kawasan sebenarnya wilayahnya wilayah perkotaan, walaupun masih desa, kan nggak mungkin ada pertanian di sana. Jadi ini Pak Surta bagus sekali melihat potensi itu, yaitu bandara. Bandara itu butuh banyak karyawan datang dari mana-mana dan membutuhkan keahlian bahasa Inggris karena bandara internasional. Ini disambut Pak dengan Pak Surta dengan adanya bagaimana kita menyiapkan semacam pembelajaran bahasa Inggris rumahan dengan harga yang terjangkau kan gitu Pak ya. Dengan mengadaptasi Kampung Pare. Nah, ini sebenarnya potensi Pak. Nah, tidak semua orang mampu melihat potensi. Nah, itu cara menyuntik, cara melihat potensi itulah yang sekarang itu nggak tumbuh itu BUMDesnya itu kan. Padahal potensi itu ada di sekitar kita sebenarnya. Cara pandang saja yang berbeda Pak. Misalnya gini, ada sungai di desa kita. Bagi orang lain menganggap sungai hal yang wajar biasa saja. Ada air yang mengalir ya dari hulu ke hilir. Padahal kalau orang potensi ini melihat potensi bagaimana air mengalir ini bisa memutar turbin sehingga menjadi mikrohidro. Ini contoh Pak. Ada sampah bertebaran di mana-mana kan gitu kan. Sebenarnya sampah ini bisa menjadi potensi Pak. Contohnya di desa mana Bleberan Pak ya yang di Jogja itu. Sehingga ini jadikan jasa sampah. Ada sampah organik yang bertebaran di mana-mana, sayur-sayuran dan sebagainya, bekas makanan. Ini menjadi kompos yang tadi kita bahas tentang POC tadi, pupuk organik cair. Orang lain menganggap itu biasa Pak. Oh sampah, oh tanah, oh sungai. Padahal bagi orang potensial ini bisa dijadikan sebuah unit usaha. Seperti itu Pak. Ya, nah ini cara pandang. Itu cara pandang. Mungkin kalau konkretnya misalnya nelayan harus seperti apa, pertanian harus seperti apa, jasa atau perkotaan kan lebih banyak pada jasa ya. Oke. Jadi sebenarnya dari berbagai karakteristik itu segmennya 3 sih Pak. Dari segmennya. Segmen yang pertama adalah bagaimana bahan baku, bagaimana mengolah bahan baku, dan yang ketiga memasarkan. Sebenarnya kalau bicara BUMDes itu 3 hal itu. Bahan baku. Misalnya di nelayan, sudahlah warga itu hadir di sana untuk mendapatkan produksi ikan. BUMDes nggak usah hadir Pak di situ. Nanti akan perang kepentingan karena BUMDes punya modal. Dia akan perang kepentingan dengan warga Pak ya. Nah, BUMDes masuknya di mana? Di pengolahan Pak. Bagaimana mengolah ikan itu bisa menjadi, saya nggak tahu. Ikan asin ya kan. Pengeringan ikan. Ini Pak Sultan. Seperti itu Pak. Nah,
Kalau ternyata warga atau kelompok masyarakat itu sudah hadir di situ, Pak, jangan di situ juga kan gitu kan. BUMDes harus lebih cerdas di level yang ketiga, yang tertinggi, yaitu pemasaran. Bagaimana BUMDes hadir dengan mengelompokkan kelompok-kelompok yang sudah diolahan tadi, kemudian disatukan, diintegrasikan ke dalam packaging, pengemakan ya, dan pemasaran. Artinya BUMDes harus hadir yang lebih jauh jangkauannya, sehingga tidak terjadi mematikan kan. Saya khawatir banyak yang core bisnisnya sama dengan apa yang dikerjakan masyarakat, Pak, BUMDes itu. Akhirnya nggak jalan dan terjadi malah konflik. Itu. Nah, cara pandang seperti ini, walaupun karakteristiknya desa, pertanian atau nelayan atau apa sama, Pak. Saya lihat ada 3 pengelompokan sana dalam kalau berbicara BUMDes. Kita masuknya di level mana itu aja. Iya. Nah, kan itu kalau walaupun apa tadi BUMDes jasa, BUMDes nelayan tadi ya, BUMDes pertanian. Kan itu juga bisa mungkin ke pariwisata ya. Nah, itu juga kan desa itu bisa menciptakan bagaimana dia bisa mendatangkan orang luar dong ke situ ya. Nah, itu kan juga mungkin sebagai ide-ide kreatif juga barangkali ya. Wisata kan intinya kita ingin mendatangkan orang lain hadir ke desa kita. Iya. Berarti ada yang unik, tidak sama dengan daerah lain, kan gitu kan. Nah, itu mencari keunikan itu kan. Mencari keunikan itu. Sebenarnya ini kita bisa mengadaptasi, kita nggak perlu diadopsi karena kita juga berbeda kan, desa kita berbeda. Adaptasi aja dengan daerah yang lain. Misalnya, kenapa orang sering hadir di Umbul Ponggok? Karena di sana ada pemandian yang alam, yang dibuat air tuh, Pak ya. Kemudian kenapa kita hadir di salah satu desa di Jogja? Karena di sana ada anggur. Anggur di pasar ada, Pak. Tapi bagaimana kalau kita hadir di situ, Pak? Di Jogja misalnya kan, ada desa namanya Desa Anggur. Sebenarnya bukan desa anggur, tapi karena semua rumah mempunyai anggur, komunitas anggur, anggur apa ya tuh? Ninel. Satu varietas saja, sebenarnya nggak asing sih. Cuman uniknya semua rumah punya, semua kakak dilatih dikasih bibit sama ini, Pak, sama BUMDes, sama desa. Akhirnya semua desa, semua rumah, semua kakak punya ini. Sehingga orang datang di situ, Pak, unik kan gitu. Nah, orang datang bukan saja membeli, Pak. Orang datang pasti bukan membeli anggur saja. Dia kan butuh oleh-oleh, dia butuh makan, dia butuh itu kan otomatis uang berputar di situ. Syukur-syukur mau menginap kan gitu kan. Artinya ada unit-unit kerja unit bisnisnya yang bisa kita kembangkan. Mulai dari menyiapkan makanan, menyiapkan kalau MCK dan sebagainya itu kan, parkir dan sebagainya. Itu kan artinya uang akan masuk dan berputar di situ, Pak. Ya, sebenarnya prinsip orang kaya dan orang miskin kan lebih pada berapa lama dia memegang uang. Orang kaya itu dia lama, tapi orang miskin begitu megang uang pasti cepat hilang. Nah, kita harapkan ada perputaran di situ sehingga orang mempunyai kemampuan untuk memegang uang cukup lama itu, Pak. Nah, itu yang mungkin desa-desa kita selama ini mungkin dengan adanya konsep undang-undang desa itu dan di dalamnya itu adalah BUMDes. Nah, ini adalah hal yang baru sebenarnya bagi desa kan. Walaupun sebenarnya dari lama juga mungkin ada. Cuma hal yang baru ini sekarang adalah dilegalkan oleh sebuah undang-undang. Nah, ini itulah kreativitas mungkin dari kreativitas teman-teman. Memang tidak bisa harus cukup dengan undang-undang ya, Pak ya. Bisa ya. Bagaimana kita memperbanyak ini publikasi sehingga orang tergambar. Yang tadi Pak mengurangin bintek kalau perlu lebih langsung datang ke tempat-tempat. Karena kalau bintek ya sudah selesai, keluar kelas sudah selesai kan gitu kan. Tapi kalau lihat langsung, Pak, itu ikatannya beda. Kok kayaknya emosionalnya ada. Ya, ada ikatan tadi, Pak. Ikatan emosional tinggi. Betul, Pak. Nah, ini terus kemudian, ini kan juga desa kadang-kadang berkolaborasi dengan desa tetangga kan gitu kan. Desa tetangga mungkin ada BUMDes, desa tetangganya lagi tidak ada. Terus ada. Nah, ini mestinya dia itu juga bisa berkolaborasi kan antara BUMDes itu. Bisa. Saat ini kita masih ego kita banget, Pak. Misalnya kalau udah desa kita, sudahlah desa kita kan gitu. Padahal ada kemungkinan potensi itu enclave. Enclave itu artinya meliputi lebih dari satu desa. Misalnya ada hutan desa, kemudian ada danau mungkin, Pak ya, atau apapun itu yang sifatnya enclave, ada 2 desa.
kita nggak perlu ribut lah kan gitu. Kita buat peraturan desa bersama, kemudian ada BUMDes bersama. Nah itu Bisa, Pak. yang kadang-kadang itu tidak rela ya. Tidak mau jarang. Ya. Tidak rela ini di Jangankan- desa itu. jangankan ya. di tingkat- Padahal mestinya kan dikawinkan Ya, ya. jangankan di tingkat desa Pak, di tingkat Pemda pun masih seperti itu kan gitu. Iya, kita itu tidak bisa seolah-olah harus kerja sendiri-sendiri. Padahal memungkinkan untuk kerjasama kan gitu kan, sehingga potensinya makin besar, efek ekonominya juga semakin besar juga sebenarnya. Nah ini yang mungkin kita perlu kreativitas ya, inovasi. Kreativitas dan kalau menurut saya kreativitas. publikasi Pak. Kalau ada yang sukses kita Publikasi, publis. gitu kan. Nah Ya. itu yang mungkin perlu pemerintah dan mungkin lembaga-lembaga atau mungkin warga atau mungkin yang peduli lah, orang-orang yang peduli itu untuk yang mempromosikan itu Ya. gitu kan. Nah, Tapi sebenarnya kalau pemerintah sudah ini Pak, kalau berbicara desa mandiri kan sebenarnya tolak ukurnya lebih pada bagaimana desa itu mampu menciptakan ide-ide kreatif itu, sehingga BUMDes diharapkan mampu menghasilkan, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, ada kelulusan fiskal melalui PA desa Pak ya. Nah itu ukuran-ukuran mandiri saya lihat walaupun mungkin ada yang lain ya semacam kedewasaan politik dan sebagainya, tapi saya lihat spiritnya Nah, di situ. terus ini masalah kepengurusan. Kepengurusan BUMDes ya. gitu kan. Apakah kepala desa atau dia itu independen dengan desa? Ya. Ini ke Pak Serta. Ini ke sini. Baik. Kalau kepengurusan BUMDes itu kan sebenarnya dia tersendiri Pak. Tersendiri. Artinya tidak dijabat oleh kepala desa. Dan termasuk staf desa Nah, nggak boleh. Nggak boleh. Karena boleh. nanti akan ada perang kepentingan Pak. Hmm. Nah selama ini memang akhirnya oleh pihak di luar kepala desa dan melangkat. Tetapi ada saya lihat ada yang aneh Pak. Di sana orang-orang yang dekat dengan kepala desa. Jadi, Itu iya dijadikan itu Pak. Padahal yang diharapkan itu adalah orang-orang yang punya pengalaman bisnis Pak, punya bisnis experience ya. Jadi tidak gampang mengelola unit usaha dengan modal yang ada. Itu betul-betul harus punya pengalaman bisnis. Dan ini betul-betul harus dicari Pak. Bagaimana caranya supaya uang yang digelontorkan PA desa melalui pembiayaan desa ini betul-betul mampu dikelola. Selama ini saya lihat BUMDes pada macet karena pengurus BUMDesnya dia tidak punya ini Pak keahlian tadi, bisnis experience tadi. kreativitas ya. Iya, karena mungkin karena faktor kedekatan, ya faktor keluarga kan gitu ya. Itu masalah Pak. Itu masalah. Belum lagi mengelola aset, ya sudah nanti akan perang kepentingan. Iya, terima kasih nih. Menarik ini memang kalau digali lebih panjang, lanjut ke kepanjangan nanti. Tapi kita komit lah ya, Komit. bahwa khususnya ini mungkin di Banten nanti. Ya. Desa-desa di Banten itu bisa berkembang. Ya 1246. Bayangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.